Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Aku bersumpah atas nama negeri ini di mana Nabi terakhirku, Rasulku, khairulku, kekasihku bertempat di negeri Mekah ini. Suatu penegasan kembali bahwa ketika aku dahulu merestui Ibrahim, merestui Islam pada saat Ibrahim menubuatkan la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, tidak ada satu berhala pun. Lalu kemudian beberapa generasi selanjutnya menciptakan berhala-berhala sampai berjumlah 360. Maka Allah menegaskan kembali Al-Quran yang berjalan, yang bernama Muhammad ini ingin mengembalikan fitrah. Tidak ada kejaliman pada saat itu, tidak ada penistaan kepada agama saat itu, tidak ada penyembahan kepada selain Allah pada saat itu. Jadi sudah ada kode etik pada saat itu di mana dilarang ketika Ibrahim menancapkan Hajar Aswad di dalam sebuah kubah yang bernama Ka'bah. Lalu kemudian tiba-tiba bisikan-bisikan laknatullah, trompet-trompet laknatullah, telur-telur laknatullah yang berkembang biak di akal pikiran, di hati manusia, di hawa nafsu manusia, menjadi jiwa-jiwa yang kembali kotor. Seperti kotornya batu hitam Hajar Aswad yang dahulu sangat putih. Ketika sebuah negeri sudah melanggar kode etik, ketika sebuah negeri sudah melanggar risalah di mana negeri itu didirikan oleh pendahulunya, oleh nenek moyang yang pada saat itu, maka akan tercipta kekacauan, akan tercipta ketidakharmonisan. Dan terbukti di mana pada saat itu manusia dalam puncak kejahiliannya. Kembali lagi, bayi-bayi yang perempuan dikuburkan. Manusia sudah tidak ada harganya kecuali bagi kaum bangsawan dan kaum raja. Pun kalau mereka ingin ke tingkat mereka harus berperang dulu menjadi seorang kesatria. Lalu kemudian setelah sampai kepada posisi itu, mereka berhak, sangat berhak untuk memuaskan hawa nafsunya, kebinatangannya. Bercinta dengan ayah, ibu, paman, bibi itu sudah tidak ada malunya lagi, terutama bagi kaum Romawi. Mereka sendiri yang membuat sejarah-sejarah itu dalam film-film yang paling nyata, film-film porno yang paling nyata. Islam tidak perlu lagi membuktikan, mereka sendiri yang membuktikan. Lalu kemudian wanita, jika suami sudah tidak suka, diberikanlah saja kepada saudaranya, adiknya. Sudah seperti tidak ada harganya, lebih bernilai selembar pakaian daripada wanita. Makanya ketika Bani Hasyim datang seorang Rasul yang menjadi penuntun bagi kaumnya dan umat manusia pada umumnya, seperti pohon yang ingin ditumbangkan dengan badai kebenaran, itu sulit sekali, luar biasa sulit. Makanya ketika kita hidup di zaman sekarang ini,
kita merasakan kesulitan, penderitaan, kesengsaraan, tidak ada seujung kuku dengan perjuangannya Rasulullah pada saat itu. Keluarganya dikucilkan, ekonominya diblokir. Pengikut Rasulullah yang paling menerima sisanya yang paling sakit ya mereka yang tidak memiliki pelindung, kaum budak. Nanti akan diterangkan kenapa ini kaum budak menjadi hal yang sangat fokus pada saat itu. Meskipun kode etik pada saat itu memang dibenarkan kita memiliki seorang budak, terutama yang sangat memiliki ciri-ciri berkulit hitam. Jadi memang sudah ada mercusuar kebenaran. Sangat puas Iblis Sanatullah melihat trompet-trompet yang berkumandang di hati manusia. Terkotak-kotak dengan kebenaran-kebenarannya sendiri. Dan begitu dihalalkannya peperangan. Meskipun dengan hanya masalah yang sangat sepele. Dan ketika terjadi perdamaian itu hanya perdamaian semu. Semua untuk mengejar keuntungan dunia. Kalau sudah berlandaskan perdamaian atas mengejar dunia, akan tercipta kefakiran. Merasa kurang terus. Itu susahnya kalau kita berfokus hanya mengejar dunia. Meskipun di sekeliling kita ini banyak sekali kemewahan, rumah mewah, mobil mewah, istri mewah, anak mewah. Namun karena fokusnya kepada dunia, kita akan terus fakir. Bukan miskin, kita ya terus fakir, kekurangan. Bukan miskin harta, tapi miskin jiwa. Kurang terus. Meskipun gunung emas kita miliki 10 biji, tetap karena fokus kita kepada dunia, kita akan terus fakir seperti Korun. Kekayaannya itu, emas-emasnya itu sampai berpeti-peti, sampai harus ditarik oleh kuda-kuda yang sangat banyak hanya untuk hartanya itu tidak boleh hilang dari matanya. Hati-hati Korun ini yang menjadi mainan iblis yang paling sangat disenangi, sangat digemari. Ketika kehilangan fokus kita kepada akhirat, ketika kehilangan fokus kita kepada Allah, ketika kehilangan fokus kita kepada la ilaha illallah, itu sangat digemari oleh iblis. Akan menyusupkan bisikan-bisikan setania, akalnya, pikirannya, apalagi hawa nafsunya sudah terkungkung dalam ajab dunia sebenarnya, meskipun secara lahiriah, secara kenyataannya mereka hidup dalam gelimangan kemewahan. Matanya bukan mata cahaya alam semesta lagi. Sulit merasa dirinya cukup dengan segala perbekalannya akan hidup abadi. Itu yang ada di otak-otak Abu Lahab, terutama yang menjadi pion caturnya Abu Sufyan. Kalau memang ada nabi terakhir, kenapa tidak aku? Aku kaya, hartaku banyak. Ini buktinya istriku cantik-cantik, anakku tampan-tampan, aku juga tampan. Muhammad itu siapa? Kenapa bukan aku? Kedengkian yang 11-12 dengan iblis, kenapa bukan aku? Yang harus disembah oleh malaikat kok Adam? Adam hidup itu kan junior, aku senior. Aku menyembah begitu lama aku. 11-12 kedengkian itu yang mau haruskan Allah menyampaikan firman-Nya di surat Al-Balad. Kondisi yang sangat fatal pada saat itu.
bagi umat Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.